Kita akan bahas ya permasalahan gaya-gaya pada bidang miring yang sekarang jauh lebih komplit ya. Ada gaya F ya yang akan mendorong balok ya atau kotak ini bergerak ke atas ya. Tentu kita bisa menjumlahkan, menguraikan ya gaya F ke dalam komponen yang sejajar dengan bidang miring yaitu F cos theta, ya, kemudian yang tegak lurus bidang miring yaitu F sin theta. Demikian juga ya pada kotak akan bekerja gaya mg ke bawah, dan itu kita bisa uraikan menjadi komponen yang sejajar bidang miring mg sin theta dan sejajar ya, dan tegak lurus bidang miring yaitu mg cos theta ya. Gaya N ya tentu saja merupakan gaya yang tegak lurus dengan bidang miring ya. Ini merupakan reaksi ya dari bidang terhadap kotak ya, yaitu N, dan untuk mengimbangi F cos theta tentu sama dengan mu Sn ya. Kalau tepat akan bergerak maka mu Sn akan sama dengan F cos theta ya. Itu adalah reaksinya ya. Kita bisa menguraikan menjadi yang tegak lurus namanya N, dan yang sejajar dengan bidang miring namanya mu Sn yang besarnya akan sama dengan F cos theta. Oke, di samping itu kita punya segitiga ya. Segitiga yang merupakan gaya aksi yaitu F dan mg ya. Karena gaya aksinya cuma ada F dan mg ya, gaya berat. Dan tentu saja gaya aksinya kita bisa menguraikan menjadi jumlah secara vektor ya dari pangkalnya F ke mg. Sedangkan gaya reaksi R tentu besarnya sama dengan gaya aksi yang ke arah bawah, tetapi arahnya berlawanan yaitu ke arah atas. Ini mungkin ada baiknya ditambahkan R ya. Tambah ini. R. Oke. R ya, saya pindahkan ke sini. Ya. Dan dia memiliki komponen yang tegak lurus dan yang komponen yang sejajar dengan bidang miring. Baiklah, kita kasih angka, misalnya mg kita kasih angka yang gampang 100 Newton, mu s sama dengan 0,35, mu k sama dengan 0,25. Itu sudah kita berikan nilainya sebelumnya ya. Ya. Sekarang kasus benda akan bergerak, ini tentu tadi sudah dijelaskan ya, gaya komponen gaya aksi sejajar bidang miring sama dengan F cos theta ya. Itu akan sama dengan perlawanan yang diberikan oleh gaya gesek maksimal Fs max ditambah dengan komponen gaya berat mg pada komponen sejajar ya. Jadi sama dengan jumlah dua ini sama dengan F cos theta. Atau kalau kita uraikan ya, mg sin theta, Fs-nya tentu saja sama dengan mu Sn. Dan berapa besarnya N? Ya tentu saja sama dengan komponennya F pada arah tegak lurus bidang, yaitu F sin theta, ditambah komponen mg ya sejak tegak lurus bidang yaitu mg cos theta. Oke. Ya, kita punya segitiga aksi reaksi ini, kemudian kita punya gaya-gaya pada bidang miring.
Ya, tentu kita bisa mengukur berapa gayanya sudutnya ini ya. Sudutnya ini sebut saja sama dengan, ini sudutnya yang di sini sama dengan theta. Kemudian sudutnya antara R dengan N itu kita sebut saja dengan pi. Maka kita bisa tentu sudutnya antara R dengan garis horizontal ini, ya, berarti di sini, ya kan? Sudut dalam berseberangan ini, sudut sini sama dengan sudutnya ini ya, dengan garis horizontal, garis vertikal. Ya, sudut sini dengan garis vertikal dan sini sama. Sama dengan sudut pi ditambah sudut theta di sini, ya kan? Karena ini, kenapa ini theta? Karena ini garis vertikal dan garis yang tegak lurus bidang miring. Sedangkan ini garis horizontal dengan bidang miring ya. Sehingga sudut 25 ini tentu sama dengan sudut di sini. Oleh karena itu sudutnya di sini antara MG dengan R yaitu theta plus pi. Ya. Berapa pi? Ya, pi-nya kita lihat dari segitiga ini. Segitiga tegak lurus di sini, tegak lurusnya. Ya, tentu saja tangen pi adalah panjang sisi di depan sudut dibagi sisi di tempat sudut, yaitu mu Sn dibagi N. Mu Sn dibagi N, mudah N-nya saling menghilangkan sama dengan mu S. Sehingga pi-nya itu sama dengan inverse tangen dari mu S. Kalau kita masukkan mu S-nya 0,35, ya, maka sudutnya sama dengan 19,290 derajat ya. Tentu sekali kita tahu pi dan kita tentu tahu theta ya, sama dengan sudut bidang miringnya ini, kita bisa mencari F dan berapa besarnya R ya. Sekaligus begitu kita tahu berapa gaya beratnya mg ya. Ya, R-nya kita bisa tulis dengan persamaan trigonometri sederhana ini. Ya, theta pi plus theta, cos-nya tentu saja sama dengan mg per sisi miringnya R, sehingga R sama dengan mg dibagi cos pi plus theta. Kita masukkan angka-angkanya, pi dan theta. Ya, kita ketemu 139,701 Newton R-nya. Oke. Kalau tangennya sama dengan di depan sudut, yaitu F dibagi mg. Sehingga F sama dengan mg tangen ya. Tangen theta plus pi. Pi plus theta. Pi-nya kita masukkan. Pi plus theta tadi sudah ini ya. Sama dengan 34,290 derajat. 25 tambah 19,29 derajat sama dengan 34,290 derajat. Kalau kita hitung angkanya sama dengan 97,552 Newton ya. Oke, jadi kita memanfaatkan gaya-gaya pada bidang miring, yaitu untuk persamaan mencari N-nya. Nah, mencari sebenarnya yang penting mencari theta pi-nya ya. Pi-nya dari gambar gaya-gaya ini yang paling penting. Begitu pi tahu dari segitiga aksi reaksi, ini aksinya, ini reaksinya, kita bisa menghitung besar F dan R ya. F dan R ketemu, kita bisa menghitung apa saja yang belum kita ketahui ya. Tentu kita bisa mengecek apakah benar mg sin theta ditambah mu Sn ya, harus sama dengan F cos theta ya. Ya tentu kita cari N-nya dulu ya. Tinggal memasukkan angka-angkanya di sini. Mg cos theta tambah F sin theta. Ya. Kita masukkan Mg-nya 100. Sudut theta-nya
sama dengan sudut bidang miring, yaitu 25 derajat. Sehingga kita peroleh 131,858 Newton. Ya. Kemudian, kalau sudah ketemu N, ya kita cek apakah F cos theta ya, sama dengan mg sin theta tambah mu Sn. Ya. Tinggal kita masukkan F cos theta-nya, F-nya 97 dari sini, tinggal dipindah, cos 25 ketemu 88,412. Sekarang, ini apa ini? Ini sekarang mg sin theta ya. Mencari yang ini, suku pertama di sebelah kanan tanda sama dengan ketemu 42,264. Sekarang mu S, kita tahu mu S-nya di sini 0,35. Ya, dikalikan N-nya kita tahu dari sini 131,858 Newton ya. Ini kalau dikalikan akan ketemu 46,15. 2 ini kalau dijumlahkan ya, yaitu mg sin theta. Ya, kita jumlahkan mg sin theta ya dengan mu Sn dengan ini harusnya ketemu 88,412 ya. Ini 88 yang ya benar ya. 2 ditambah 0, kemudian 6 tambah 5, 1, benar, simpanannya 1, 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Berarti kita sudah mengecek bahwa ya, benar ya, berlaku bahwa pada komponen sejajar bidang miring berlaku persamaan di sini ya. Kita sudah mendemonstrasikan dengan angka ya. Sekali lagi ya, kita lihat betapa kita memanfaatkan segitiga aksi reaksi ini ya untuk memperoleh nilai F dan R ya, dan kita sudah cek ternyata benar ya hasilnya. Oke. Ada video dari Profesor Van Biesen ya, Michel Van Biesen ya, dengan alamat link seperti terlihat pada slide ini, alamat aslinya. Ya. Meskipun sebentar lagi videonya juga akan saya tempelkan di sebagian layar dari slide, tapi mahasiswa bisa mengunjungi situs, mengunjungi web aslinya ya untuk mendapatkan file aslinya, bisa di-download juga tentunya ya, dengan gambar dan suara yang lebih jelas ya, memenuhi layar monitor mahasiswa. Welcome to ilectureonline. Here's our second example of how to calculate the forces acting on a block on an inclined plane. And in this case, contrary to the previous example, there is indeed a friction force. Matter of fact, the parallel component to the surface of the applied force, F cosine theta, is going to be equal to the sum of the, what we call parallel component of the weight plus the friction force between the block and the surface. In other words, F cosine theta equals mg sine theta plus the maximum friction force that can exist between the block and the inclined plane. In other words, this block is on the verge of moving. If this force becomes any larger, the block will begin to move up the incline. So, in this particular case, notice that the reaction force is no longer perpendicular to the surface because we now have a friction force. And we're asked to find the applied force F, and we're asked to find the reaction force R. And just so we can compare things to one another, we're also going to calculate those three forces right there, or at least those three components. Also notice we still have a nice triangle where we have the applied force,
the weight of the block, and the reaction force. But in this case, notice that the angle between the reaction force and the vertical is equal to theta plus an additional angle phi. So this angle becomes the sum of theta plus phi. Only theta is known, phi is not. If I now also know phi, so that I know the total angle here, and knowing the weight of the object, I can very easily calculate the applied force and the reaction force. So the path to success here would be to find this phi right there. And to find that, we're going to look at this right triangle. Notice that this is a right triangle here, and that this here is equal to the friction force. So this here would be equal to, I have this arrow in the wrong direction. All right, let me change this here. Okay, I need it in this direction. That's better. There we go. And so I have this force right here and this force. When we add them together, there we go. So we have the reaction force caused by the friction force and the normal force combined. So the reaction force is the vector force, or the vector sum of the normal force pushing back and the friction force that's fighting against this component of the force that's applied right there. All right, now I'm ready to go. Now I can figure out this angle right here. If this is equal to the friction force, then this is equal to the normal force times the static coefficient of friction. And because this is a right triangle, I can say that the tangent of phi is equal to the ratio of the opposite side divided by the adjacent side. And the opposite side is going to be the normal force times mu sub s, and the adjacent side is going to be equal to the normal force, which means that the tangent of phi is equal to this fraction. Notice that the normal forces cancel out, makes it easy. That means that the tangent of phi is equal to the static coefficient of friction, or the angle phi is equal to the arctangent of the static coefficient of friction. Notice how easy that makes things. So we know that the static coefficient of friction is 0.35, which means that the angle phi is equal to the arctangent of 0.35, which is equal to 0.35 times the inverse tangent, which is 19.29 degrees. Now that we know that, now we can see that since theta is 25 degrees, that theta plus phi is going to be 25 degrees plus another 19.29 degrees, which is 44.29 degrees. So now we understand what this angle is. Now we can very easily find F and R. We can use the concept of the cosine of course, this is going to be theta plus phi, and the concept of the tangent of theta plus phi. We know that the cosine of theta plus phi by definition is equal to the ratio of the adjacent side divided by the hypotenuse. So in this case, the cosine of 44.29 degrees is equal to the adjacent side to the angle is mg, that's 100 newtons, divided by the, hypotenuse, which is equal to r. Which means that r is equal to 100 newtons, divided by the cosine of 44.29 degrees. And with a calculator, we take the cosine of that, bring it to the denominator, times 100 is r. The reaction force is equal to 139.7 newtons. Wow, that was rather easy, wasn't it? So now we'll use the tangent of the angle. We can say that the tangent of theta plus phi by definition is equal to the ratio of the opposite side divided by the adjacent side. In other words, the tangent of 44.29 degrees is equal to the opposite side of the angle is F, and the adjacent side of the angle is mg, which is 100 newtons, which means that F, the applied force, is equal to 100 newtons times the tangent of 44.29 degrees. There's a dot right there. All right, so we take the, let's see here, we take 44.29
take the tangent of that, and multiply times 100, and we get the applied force is equal to 97.55 newtons. I'll just keep one extra decimal place. And so we found the reaction force and the applied force in a very easily straightforward manner. Now, just so we can verify that we did things correctly, let's calculate mg sine theta, the maximum friction force, and F cosine theta, and see that F cosine theta is indeed equal to the sum of these two. All right. Mg sine theta is equal to 100 newtons for mg times the sine of 25 degrees, which is 25, take the sine, times 100 equals 42.26 newtons. All right. Next, we're going to find the maximum friction force max, which is equal to the normal force times mu. So the normal force is 100 newtons times the cosine of 25 plus F, which we found to be 97.55, times the sine of 25. And now we have to take the whole thing and multiply times the static coefficient of friction times 0.35 equals, and we get 46.15 newtons. So now we found mg sine theta, which is this component of the weight, and we found the maximum friction force, which is this force right here. And the sum of these two should add up to F cosine theta. Let's find out if it does. So F cosine theta is equal to, we found F, 97.55 newtons, and we multiply times the cosine of 25 degrees. All right, 25, take the cosine, times 97.55 equals, and that gives us 88.41 newtons. Now, does 46.15 plus 42.26 add up to this? Well, 46 plus 42 is 88, and 0.15 and 0.26 is 0.41. And sure enough, we've just shown that we got the right results by doing it both ways. Now you can see again the power of this technique right here. All we have to do is calculate this angle. We need to find phi, and phi can be found by simply taking the relationship of this right triangle right here. Once we find phi, we get the combined angle, and then we can very easily find the reaction force and the applied force F. And that's how it's done. Oke, ya mudah-mudahan dengan mengikuti penjelasan saya sebelumnya dan juga penjelasan oleh Profesor Michel van Biesen tadi, ya bisa dipahami apa yang disampaikan di slide ini, ya bahwa kita menggunakan segitiga aksi reaksi ini, ya, dan kita memerlukan pi, yang pi-nya kita bisa peroleh dari sini, ya. Dan hasil-hasilnya ini, ya, saling mengkonfirmasi, ya, satu dengan lain. Kita juga sudah cek di sini apakah gaya sejajar bidang miringnya yaitu sama aksinya F cos theta sama dengan reaksinya yaitu mg sin theta ditambah mu Sn, ya. Dan ternyata sudah terbukti bahwa hasilnya sama, karena ini kalau dijumlahkan 42 tambah 46 sama dengan 88, 262 ditambah 150 sama dengan 412, ya, seperti telah dijelaskan sebelumnya dan juga diperkuat oleh penjelasan oleh Profesor Michel van Biesen. Pada cara yang telah kita kerjakan, ya, kita memanfaatkan segitiga aksi dan reaksi ini, ya. Dan persoalan menjadi disederhanakan seperti hanya mencari sudut pi-nya ini. Sekali pi ditemukan, maka begitu kita tahu mg, dengan mudah kita bisa mencari besarnya F dan R, ya. Itu inti dari video sebelumnya. Bagaimana kalau kita menggunakan cara
tradisional, ya artinya kita tidak menggunakan segitiga aksi dan reaksi, ya tentu hasilnya harusnya sama ya. Berapa besarnya F dan berapa besarnya R ya, jika diketahui mg, dan ketika sudutnya diketahui ini sama dengan 25 derajat, tetanya, ya, dan benda tepat akan bergerak ya. Ya, ini besarannya tetap seperti sebelumnya ya. Ini besarannya mg, mu s, mu k tetap seperti sebelumnya ya. Kita sekarang memiliki kesadaran bahwa f cos theta sama dengan mg sin theta plus fs mak ya. Oke, dan besarnya gaya normal sama dengan mg cos theta tambah f sin theta. Kita hanya akan menggunakan theta, tidak menggunakan pi ya, dengan cara tradisional. Maka kita bisa memperoleh f cos theta sama dengan mg sin theta plus fs mak. Ini kita menulis ini ulang saja ya sebenarnya. Fs maknya sama dengan mu sn. N-nya sama kita ganti langsung dengan mg cos theta plus f sin theta ya. Oke, kemudian ini ada f-nya, f sin theta kali mu s, dan di sini ada f cos theta. Kita pindah ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi min ya, mu s kalikan sin theta. Kemudian di sebelah kanan ada mg-nya semua. Kita keluarkan, ya, kita faktorkan, maka mg sin theta yang sebelah sini sama dengan mu s cos theta ya. Oke, kalau begitu f sama dengan mg ini pengali menjadi pembagi di sebelah kanan sama dengan ya. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya saja, yaitu mu s sama dengan 0,35, cos 2 theta-nya 25 derajat, ditambah sin theta 25 derajat, kemudian penyebutnya adalah cos theta min mu s sin theta ya. Theta-nya 25, mu s-nya 0,35. Akan ketemu 97,552 Newton ya. Oke, kemudian kita manfaatkan segitiga yang reaksinya ya, menggunakan hukum Pythagoras dengan sudut tegak lurus di N dengan mu Sn ya. Maka tentu besarnya R kalau kita menggunakan rumus Pythagoras sama dengan jumlah sisi tegak lurus, sisi tegak lurusnya, yaitu N kuadrat ditambah akar mu Sn kuadrat. Atau kalau N-nya kita keluarkan ya, dari tanda N kuadratnya, dari tanda akar, ya ini menjadi 1 plus mu S. N-nya kita bisa ganti dengan mg cos theta plus f sin theta ya. Ada harganya semua ini. Mg sama dengan 100 Newton, cos 25, F. F-nya tadi sudah dicari, ya 97,552, sin Newton ya, dikalikan sin theta. 1 plus mu S kuadrat, mu S-nya sudah ada. Kalau kita cari ketemu 139,701 ya. Sedikit agak panjang dibanding kita menggunakan cara yang sebelumnya ya. Ya, cara ini ya. Lebih mudah mungkin ya, tapi ya terserahlah. Anda bisa menggunakan cara mencari pi-nya, kemudian begitu pi-nya ketemu, kita bisa mendefinisikan F dan R. Hasilnya sama, yaitu R 139,701. R-nya di sini 139,701 dengan cara tradisional dalam tanda kutip. Dan F-nya sama dengan 97,552 Newton. Ya. Salah. 97,552 Newton F-nya kita peroleh dengan cara yang sebelumnya sama ya, 97,552 Newton ya.
Oke, ada video dari pagi ya, dari Profesor Michel van Biesen yang menjelaskan cara mencarinya dengan cara tradisional ini ya. Bisa dilihat di alamat link ini ya. Silahkan dikunjungi linknya ya, dan bisa dilihat di sana dengan suara dan gambar yang jelas, meskipun nanti juga akan saya buatkan sebagian video di slide ini. Ya, tentu tetap lebih baik jika Anda mengunjungi situs aslinya. Welcome to ilectureonline. In this video, we're going to do the same problem as we did in the previous video, but in a more traditional sense. We're not going to use the little trick where we're taking the weight of the object, the applied force, and the reactionary force, draw a triangle, and then try to calculate the force and the reaction force based upon the structure of that triangle. What we're going to do here is realizing that the F cosine theta, the component of the applied force that's parallel to the incline, we know that's going to be equal to the sum of the parallel component of the weight plus the maximum friction force applied, because here we're pushing just hard enough to be on the verge of getting the block to move forward. So we're going to try to find the value of the applied force using that concept. In other words, we're going to take this equation here and solve for F. F times the cosine of theta is equal to sine of theta plus the friction force max. Now, the friction force max, of course, is equal to the normal force times the static coefficient of friction, and the normal force is equal to the vertical component of the weight, which is mg cosine theta, plus the vertical component of the applied force, which is F sine theta. So when we plug that in here, we get F times the cosine of theta is equal to mg times the sine of theta plus the normal force, which is mg cosine of theta plus F times the sine of theta, all multiplied times the static coefficient of friction. Now notice here I have two terms that contain the value for F, the variable F. I want to put both of those on the same side and everything else left on that side. So I end up with F times the cosine of theta minus, when I bring this across, it will become minus F times the sine of theta multiplied times mu sub s. Mu sub s, the static coefficient of friction. That will be equal to what's left on the right side, which is mg times the cosine of theta. Oh, not the cosine. This is the sine of theta plus mg cosine of theta times mu sub s. All right, on the left side, I can factor out an F. On the right side, I can factor out an mg. So I have F times the cosine of theta minus the sine of theta times mu sub s is equal to mg times the sine of theta plus the cosine of theta times mu sub s. And then you can see that I can divide both sides of the equation by what I have here on the left side, which means that F is now equal to mg times the sine of theta plus the cosine of theta times mu sub s, all divided by what I have inside the parentheses, which is the cosine of theta minus the sine of theta times mu sub s. All right, now I'm ready to plug in the values, and hopefully we get the same value for F as we did in the previous video. This is equal to 100 newtons times the sine of 25 degrees plus the cosine of 25 degrees multiplied times mu sub s, which is 0.35. And the whole thing divided by the cosine of 25 degrees minus the sine of 25 degrees multiplied times 0.35. All right, let's see what I got using a calculator. All right, let's do the denominator first.
So we have 25, take the cosine of that, minus 25, take the sine of that, times 0.35 equals. So that's the denominator. I'm moving that to the denominator by taking the inverse button. All right, now multiply that times 100 newtons. Now multiply that times what's inside the parentheses. So open parentheses, take 25, the sine of that, plus 25, the cosine of that, times 0.35, close parentheses, equals, and the force applied here is going to be equal to 97.55 newtons. And if I remember right, that's the exact same answer that I got on the previous video. Notice it's a lot more work, it's a lot more tedious. It makes a lot more sense to simply take these three forces and draw them out. You have the weight, mg, which is 100 pounds, or not 100 pounds, but 100 newtons. Then we have the applied force, F, and we have the reaction force, R, and the angle here, theta plus phi. And all we had to do in the previous video was find the angle phi using this triangle right here. So we can see that phi can be obtained by knowing this and the adjacent side was the normal force. When we have this divided by that, we get the tangent of the angle phi. Once we plug in phi, we can then very easily, using this triangle, find F and R. So yes, both methods work, but I think the one we saw in the previous video is probably a little bit faster and easier than to go ahead and work it out like this. Although you can use either method, and that's how it works. Contoh terakhir ya, sebelum kita menuju ke jack screw kita ya, contoh terakhir dari bidang miring. Mudah-mudahan dengan contoh terakhir ini memberi gambaran yang jelas dan utuh tentang jack screw nantinya. Bekerja kayak F ya, kayak F-nya ini horizontal ya, dan tentu kita bisa menguraikan ke dalam gaya yang sejajar ya, dengan bidang miring ataupun yang tegak lurus ya. Kemudian gaya F itu digunakan untuk mendorong kotak dengan massa mg ya. Mg ya, tentu kita juga bisa menguraikan ya, mg arahnya tentu vertikal dan kita bisa menguraikan ke dalam komponen yang sejajar bidang miring yaitu mg sin theta dan yang tegak lurus dengan bidang miring yaitu mg cos theta ya. Gaya reaksinya tentu adalah gaya gesek ini mu. Dalam hal ini benda bergerak ya dengan kecepatan konstan ya, ke arah atas atau ke arah kiri sana ya, ke sana. Dan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan artinya gaya-gayanya menurut hukum Newton 2, gaya-gayanya setimbang ya, antara aksi dan reaksi, sigma F-nya sama dengan 0 ya. Oke. Sigma F ke arah sejajar sumbu, sejajar dengan bidang miring konstan yaitu F cos theta sama dengan mg sin to ditambah mu kn ini ya. Oke, artinya ya, berlaku persamaan sebelumnya tetapi mu s-nya diganti dengan mu k ya. Selain kita menggunakan segitiga ini, selain kita menggunakan gaya-gaya, ada gambar bidang miring di atas, kita juga akan menggunakan segitiga aksi reaksi ini ya, yang akan mempercepat kita menyelesaikan persamaan ya. Dan kita diminta untuk mencari berapa besarnya F ya, sehingga sehingga kotak ini bisa bergerak ke atas atau ke kiri dengan kecepatan konstan. Oke, maka kita bisa mencari sudut P-nya ini ya dengan menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu bahwa P sama dengan
sudutnya adalah inverse tangen dari mu K ya. Kenapa begitu? Ini diturunkan dari ini ya, seperti sebelumnya ya. Oleh karena itu inverse tangen sudutnya mu K-nya adalah nilainya 0,25 ya. Maka sudutnya sama dengan 14,036 derajat. Sehingga kalau kita menggunakan segitiga gaya ini, ya cos Pi tambah theta sama dengan mg per r ya. Atau r-nya sama dengan mg bagi cos Pi tambah theta. Kalau dimasukkan nilainya akan ketemu r-nya 128,742 Newton. Hal yang sama kita bisa aplikasikan untuk tangen, yaitu tangen Pi plus theta sama dengan F bagi mg. Atau Anda bisa menggunakan sin juga ya sebenarnya, karena R sudah diketahui. Sin theta plus P tentu saja sama dengan F bagi R, R-nya sudah diketahui. Tapi di sini kita memakai tangen ya, karena yang diketahui sejak awal adalah mg-nya, yaitu 100 Newton. Kalau kita masukkan ya ke persamaan ini, sehingga F sama dengan mg tangen Pi plus theta sama dengan 100 Newton tangen sudutnya ditambahkan, yaitu 14,036 ditambah 25. Sehingga F-nya sama dengan 81,083 Newton ya. Begitulah ya bagaimana kita memanfaatkan segitiga gaya aksi reaksi ini untuk menyelesaikan persoalan kita dengan cepat. Juga disediakan video untuk membahas soal yang sama oleh Profesor Michel van Beysen ya, dari Loyola University, ya, Maryland, Los Angeles, Amerika ya. Di alamat link seperti disebutkan di atas ini ya. Kalau Anda ingin menuju link aslinya, maka bisa diikuti di alamat seperti yang disebutkan di atas itu. Dan kita akan mainkan videonya ya pada sebagian layar kita ya. Okay. Welcome to our lecture online. In this case, we have a block on an incline, and the block is being pushed by an applied force F, and the force is efficient to move the block upward at a constant speed, which means that the component of the force in the horizontal direction, that would be F times d, this is the angle theta, that would be F times the cosine of theta. This component is sufficient to overcome the mg sine theta component of the weight and the friction force down here. Now the friction force that's pushing in this direction, that's going to be equal to the normal force times mu sub k, and so we can say that the F cosine theta is equal to mg sine theta plus the kinetic friction force caused by the weight of the block pushing down on the surface. All right, how do we do that? How do we find the applied force, and how do we find the reaction force right here that's caused by the weight of the block and the friction force? Well, let's see here. Again, I think the easiest way would be to draw a triangle. We're going to draw a triangle where we have the vertical force here. That's going to be the weight of the block, mg, which is equal to 100 newtons. Then we have the applied force, F, which is one of the unknowns, and then we have the reaction force, R. Notice the angle here relative to the vertical is going to be the sum of these two. That's going to be theta plus phi, which means, again, like we have done before, we need to find the angle phi, assuming that we know the angle theta. And put that down here. Let's say that's equal to 25 degrees for the angle theta. So we need to find the angle phi. We need to use this right triangle right here. Notice
we can use the tangent of phi. The tangent of phi, by definition, is the ratio of the opposite side divided by the adjacent side. In this case, the opposite side will be the friction force, which is the normal force times mu sub k, and the adjacent side is going to be the normal force. And then notice the normal force cancels out, and we have the tangent of phi, in this case, is equal to the kinetic coefficient of friction, or phi is equal to the inverse tangent of the kinetic coefficient of friction, which in this case is 0.25. So we're looking for phi to be equal to the arctangent of 0.25. Now we need a calculator. 0.25, take the inverse tangent, and we get 14.036 degrees. Phi equals 14.036 degrees. I'm keeping a few extra decimal places so I don't have a round-off error, which means that theta plus phi is equal to 25 degrees plus 14.036 degrees, which is 39.036 degrees. So that's the combined angle of theta plus phi. Once we have that angle, it becomes really easy to solve for this. Now, to make it easier, let's say that this is equal to alpha. So we're going to call alpha the sum of these two angles. I'm going to use the cosine of alpha and the tangent of alpha. I can say that the cosine of alpha, which is the sum of these two angles, which is equal to this right here, so that this is equal to alpha, is equal to the ratio of the adjacent side divided by the hypotenuse, which means that the cosine of alpha is equal to the adjacent side, which is 100 newtons, divided by the hypotenuse, which is R, R being the reaction force, which means the reaction force R is equal to 100 newtons, divided by the cosine of alpha, or 100 newtons, divided by the cosine of 39.036 degrees. And so the reaction force is equal to, let's see, plus 25, take the cosine of that, take the inverse, and multiply times 100 newtons, and the reaction force will be equal to 128.7 newtons. All right, so there's the reaction force. Now we need to find the applied force F. We're going to use a tangent. The tangent of alpha is equal to the ratio of the opposite side divided by the adjacent side, or the tangent of alpha is equal to the opposite side is F, and the adjacent side is the weight, or 100 newtons, which means that F is equal to 100 newtons times the tangent of alpha, which is equal to 39.036 degrees. All right, 39.036, take the tangent of that and multiply that times 100, and I get the applied force is equal to 81.1 newtons. So that gives me the reaction force and the applied force rather quickly. Using this technique, it just moves much faster. And that's how it's done. Baiklah ya, kita akan membicarakan dan mengaplikasikan teori bidang miring kita, bidang miring yang sudah kita bahas sebelumnya pada jack screw kita ya. Ini adalah gambar ya skema dari jack screw ya. Ini ada diameter inti dari ulir, kemudian ada diameter luar. Ya, rata-ratanya disebut dengan D tanpa subscript ya. Kalau yang DC ini diameter core, DO ini D out ya, yang luar. Kemudian D ini diameter pitch, biasanya disebut juga dengan diameter pitch. Oke, ini adalah bidang miring kita ya. Bidang miring yang dililitkan pada silinder ya. Ya, ini yang kita bicarakan yang square dulu ya, ulirnya square. Kali nanti ada ulir acme, kita harus menguraikan gaya-gayanya sedikit lebih sulit ya.
Maka gaya yang diperlukan untuk mengatasi gaya gesekan di sini, ya, di skru itu biasanya disebut dengan T1 ya, torsi yang diberikan di lengan ini ya, bisa lengan tunggal begitu, bisa roda ya. Berarti tergantung konstruksinya. Torsi yang diberikan hanya memiliki gaya efektif pada arah horizontal ya kan. Bagaimanapun kita mendorong karena konstruksinya, maka hanya gaya horizontal yang ditransmisikan ke arah skru ini ya. Oke. Tidak hanya itu, ini misalnya untuk di ujungnya sana ya mestinya. Ya, untuk mengangkat beban W begitu, maka ini ada bagian yang bergesekan. Ya, ini namanya collars. Ya. Bagian yang bergesekan ini tentu kita memerlukan torsi juga untuk mengatasi gaya gesekan di sini ya. Jadi torsi yang diperlukan untuk mengatasi gaya gesekan di collars ini disebut dengan T2 ya lambangnya. Sedangkan torsi yang diperlukan untuk mengangkat dan mengatasi gesekan pada ulir biasanya dinyatakan dalam T1 ya. Teori tentang T1 sudah banyak kita bicarakan pada video-video sebelumnya tentang skru ya. Bukan tentang bidang miring ya. Bidang miring adalah prinsip dari skru atau ulir. Kalau kita gambar ulir kita, maka jarak vertikalnya sama dengan pitch, ya, kelilingnya adalah pi dikalikan d ya kan, d ini diameter dari pitch. Oke, ya ini tentu benar untuk ulir tunggal, ya. Dia berputar, sekali putaran tingginya bergesernya ke arah dalam hal ini horizontal, kalau di sini dalam arah vertikal adalah sama dengan pitch. Ya, dan kelilingnya tentu saja sama dengan PD. Hal ini tentu berbeda jika dia merupakan ulir ganda, ya maka sekali putar yang warna hijau, ya sama dengan 2 kali pitch ya kan? Ya, maka ini menjadi 2P ya, atau lebih tepatnya ini sama dengan lead ya. Lead ya kalau ulir tunggal sama dengan pitch. Kalau ulir ganda sama dengan 2 pitch, kalau quadlet atau ulir dengan 4 start ya, yang 4 kali pitch. Mudah dipahami saya rasa. Dan ini adalah gaya yang diberikan ya, selalu horizontal ya. Ya, besarnya sama dengan P ya. Perhatikan sudutnya di sini berganti ya, kalau sebelumnya theta di bidang miring yang kita bicarakan dengan Profesor Van Biesen ya. Tetapi di sini lambangnya kita menjadi alpha ya. Kita mengikuti notasi yang digunakan oleh Kurmi ya. Berapa besarnya alpha? Besarnya alpha ya tentu saja sama dengan tingginya bidang miring. Inverse tangan dari tingginya bidang miring dibagi alasnya yaitu sama dengan PD ya. Jadi tentu inverse tangan dari P per PD adalah nilai alpha. Oke. Kemudian kalau ini kita dorong ke atas, ada gaya gesekan ya yang harus diatasi ya, yaitu sama dengan F ya, dalam hal ini. Kemudian ada komponen dari gaya berat Mg ini ke arah yang sejajar dengan bidang miring yaitu W sin alpha. Ini saya rasa sudah mudah bagi mahasiswa setelah kita membicarakan secara panjang lebar tentang bidang miring ya. Oke, ini adalah segitiga yang tadi, segitiga gaya-gaya saya pindahkan di situ ya.
Maka tentu kita bisa meninjau gaya-gaya arah sejajar ya, bidang miring ya, paralel, bidang miring, maka kita anggap yang ke arah kanan positif ya, maka sigma F sama dengan 0, sama dengan 0 pada arah yang paralel, maka kita bisa menuliskan P cos alpha, terus ini ke arah kiri negatif ya, yaitu F, terus kemudian komponen dari W yang sejajar bidang miring, W sin alpha. Ya, tidak ada gaya lagi yang sejajar dengan bidang miring, ini harus sama dengan 0 ya. Oke, ini sebut saja dengan persamaan 1. Terus kemudian belum ya, F-nya mungkin harus diuraikan. Jangan ini, kita harus bawa ke mu S N. Kalau sedang bergerak ya sama dengan mu K, atau sebaiknya kita tulis mu saja ya. P cos alpha, gaya geseknya sama dengan mu, kita kalikan dengan N, ya, dikurangi W sin alpha sama dengan 0 ya. Ini persamaan 1. Oke, berikutnya ya, sekarang kita tinjau gaya-gaya pada arah yang tegak lurus ya, perpendicular dengan bidang miring ya, sigma F-nya sama dengan 0 juga ya. Maka kita peroleh ya, di sini ke arah atas ya, cenderung ke arah atas, kita sebut positif, maka Rn atau gaya normal. Kemudian yang komponen dari P ya, ke arah tegak lurus, kita sebut P sin alpha, tapi negatif karena ke bawah, P sin alpha. Kemudian komponen dari W cos alpha. Sama dengan 0 ya. Atau saya bisa menyatakan, oh ini Rn ya, ini kok N. Biar simbolnya konsisten dengan gambar, maksudnya. Ini Rn. Oke, sehingga dari persamaan yang kedua ini kita peroleh Rn ya, sama dengan P sin alpha ditambah W cos alpha. Ini persamaan 2. Kalau kita substitusikan Rn ke persamaan 1, maka kita peroleh ya, P cos alpha terus dikurangi mu, ini Rn-nya kita ganti dari persamaan 2 ditambah W cos alpha ya, dikurangi W sin alpha sama dengan 0 ya. Oke. Sehingga ya, kita bisa mencari P-nya ini. Yang ada P-nya kita biarkan di sebelah kiri tanda sama dengan ya. Kemudian yang nggak ada P-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan ya. Maka kita peroleh P
kalikan ya ini ya, cos alfa dikurangi mu sin alfa gitu kan. Yang ada tidak ada P-nya, kita pindah ke sebelah kanan sama dengan ini negatif mu W sin alfa, mu W cos alfa ya. Kita pindahkan ke kanan, semua ada W-nya. Kemudian kita kalikan dengan mu cos alfa. Ya, ini min menjadi positif. Yang suku terakhir W sin alfa min menjadi positif. W-nya sudah ada di depan kurung. Kita tinggal menuliskan sin alfa. Ya. Atau ya, kita bisa menuliskannya ya, P sama dengan W ya, cos alfa dikurangi mu sin alfa. Ya, yang atas pembilangnya ya sin alfa, kita balik biar urutannya sama dengan penyebutnya, ditambah mu cos alfa. Ya, ini adalah ya persamaan gaya-gaya P dalam bidang miring ya. Tentu torsinya T1 nanti ya sama dengan P dikalikan dengan lengan gayanya ya. Ya, ini P. Nanti kalau kita mencari T1 di sini, torsi yang diperlukan untuk mengatasi gaya pada bidang miring, maka tentu saja ya sebutlah gaya apa di sini, gaya F ya, dikalikan L itu sama dengan torsinya harus sama dengan gaya P ya, yang di sini ya, dikalikan lengan dari gaya P pada skru adalah kalikan diameter pitch dibagi 2. Nanti begitu ya. Oke. Kita selesaikan dulu yang ini. P sama dengan W sin alfa plus mu cos alfa dibagi cos alfa dikurangi mu sin alfa ya. Ini rumus dasar ya, dari jack screw kita ya. Dan ini mirip dengan rumus bidang miring ya, bukan hanya mirip tapi sama, cuma beda simbol-simbolnya saja dengan bidang miring yang telah kita bahas sebelumnya ya. Sekarang kalau kita perkenalkan ya sudut P ya sedemikian sehingga ya tangen P ya sama dengan mu ya, dan tentu harganya mu itu paling besar 1, bervariasi antara 0 sampai 1, dan kita tahu tangennya 45 derajat sama dengan 1, sehingga ya sudut P ini biasa disebut dengan friction angle. Ya, kita perkenalkan istilah baru yaitu friction angle. Ya, itu akan sama antara harganya antara 0 sampai 45 derajat ya, karena mu-nya harganya antara 0 sampai 1. Oke, maka kalau begitu kita bisa mengganti mu dengan tangen P, yaitu tangen dari friction angle, sehingga P-nya sama dengan W ya, sin alfa ditambah tangen atau tangennya langsung kita tulis dengan ya tidak apa-apa, nanti saja sin per cos ya sebenarnya ya, tangen P, terus kemudian ini adalah cos alfa
Ya. Kemudian yang penyebutnya cos alpha dikurangi mu-nya tangen pi sin alpha ya. Sama dengan W kalikan sin alpha, tangen adalah sin per cos, sin pi cos pi, ya. Terus kemudian dikalikan cos alpha ya. Di sini cos alpha dikurangi sin bagi cos pi dikalikan cos alpha ya. Sin alpha. Oke, ya penyebutnya kita bagi cos alpha semua ya, maka W sin kita kalikan dengan penyebutnya harus sama ya untuk bisa dijumlahkan ini, maka harus dikalikan dengan cos ya, cos pi ya ditambah sin cos alpha ya. Ini dibagi dengan cos pi. Ya. Pembilangnya sama. Ya. Kita samakan dulu supaya bisa dikurangkan penyebutnya ya. Maka penyebutnya akan sama dengan cos alpha. Cos pi dikurangi sin pi sin alpha. Ya, ini dibagi dengan cos pi. Ya. Dan seper cos pi-nya akan menghilangkan sehingga akan tinggal yang di dalam kurung ya. Saya tulis di sini biar lebih sederhana. W dikalikan dengan sin alpha, ini cos alpha juga lupa, sin alpha cos pi ditambah sin pi cos alpha ya. Yang bawahnya cos alpha cos pi dikurangi sin pi cos sin pi sin alpha. Oke, dan kalau kita menggunakan hukum sinus kosinus, sin A cos B tambah sin B cos A ini adalah jumlah ya, sin A cos B ya. Ini sama dengan sin ya, pi plus alpha. Terus kalau kita menggunakan hukum kosinus, cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B ya. Sinus min dan kosinusnya itu sama, berarti kita bisa menulis bolak-balik ya. Kosinus pi dikurangi alpha. Oke, maka kalau kita memahami bahwa sin per cos itu sama dengan tangen, ya ini kita bisa mudah W tangen ya, pi
ditambah, sebentar, ini juga plus ya, salah ini. Ya, cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B kan. Berarti ini plus. Ini tangen Pi plus alfa. Ya, ini adalah bentuk P yang lain ya dalam jika kita menggunakan friction angle ya. Maka P sama dengan, ini lebih sederhana mungkin, W tangen Pi plus alfa ya. Seperti halnya kalau kita menggunakan segitiga aksi reaksi saat kita mendiskusikan bidang miring ya bersama Profesor Michel van Biesen ya. Ya, ini adalah dua rumus ya utama. Ini rumus yang kedua, ini rumus yang pertama dari bidang miring ya, gaya-gaya pada bidang miring yang nanti akan menghasilkan T1 pada jack screw kita. Baiklah ya, kita sudah menghitung besarnya gaya P yang diperlukan ya, gaya P horizontal yang diperlukan untuk mendorong kotak ini ke atas bidang miring ya. Bidang miring adalah ulir kita ya. Gaya P tentu bekerja di ulir sini ya, di ulir yang membentuk bidang miring ya, yang melilit seperti ini ya. Pada diameter pitch ya, diameter rata-rata. Di sini ada D0 ya. D0 itu diameter luar. Diameter luar itu sering dipakai karena mudah ya mengukurnya ya. Diameter dalam agak sulit ya mengukurnya. Biasanya kalau standar tertentu ada hubungannya antara diameter dalam dengan diameter luar. Dan diameter pitch tentu saja diameter rata-ratanya, yaitu diameter luar ditambah diameter dalam dibagi 2 ya. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan gaya P, kita bisa mewakili bekerja pada D ya, diameter pitch-nya ya. Sehingga torsi yang harus diberikan ya sama dengan gaya P yang dihitung dengan persamaan yang kita bahas sebelumnya di sini ya. Gaya P ini dikalikan dengan jari-jarinya, yaitu D dibagi 2 ya. Itu kita sebut T1 gitu misalnya ya. T1 sama dengan gaya P dikalikan dengan D/2 ya. Gaya P-nya sudah kita ketahui. Oleh karena itu, gaya torsi itu harus disediakan oleh lengan ini ya, yang bekerja gaya horizontal, sebut saja F, maka ini harus T1 sama dengan F dikalikan L ya. Ya, atau F kalikan L sama dengan P kalikan D/2 ya. P diketahui, misalnya L-nya diketahui, maka gaya F yang diperlukan tentu kita bisa menghitungnya. Itu pada screwjack kita. Tetapi gaya yang diperlukan tidak hanya mengatasi gaya untuk mengangkat W ya, beban W di sini dan gesekan pada ulir, tetapi juga diperlukan torsi yang lain, yaitu mengatasi gesekan di cooler sini ya. Di sini antara basing dengan coolernya ini ada gesekan ya. Maka ada 2 rejim ya. Yang pertama itu disebut dengan mungkin uniform pressure ya. Jadi tekanannya sama di semua tempat. Oke, kalau digambarkan lingkarannya,
Gitu ya. Mungkin kurang besar, tetapi menggambar lingkaran besar ya sulit. Ya, ini anggap lingkaran, terus lingkaran dalamnya ya, di sini pusatnya, lingkaran dalamnya, lubangnya, ya, itu ya. Ini adalah collarnya ini kalau dilihat dari atas, collar dan basingnya. Kalau kita punya tekanan yang sama tekanannya dianggap sama, sulit ya. Maka pada luasan ada bias ini ya. Ya, kalau gambarnya pakai AutoCAD sebenarnya mudah. Mestinya dipersiapkan dulu ya. Pada bias yang di arsir ini, ya, yang memiliki jari rata-rata sama dengan rho, katakanlah, kemudian lebarnya dari bias ini adalah d rho. Ya, kalau tekanannya sama, torsinya ini kita sebut T2 ya. Ya, kalau yang tadi di ulir kita sebut dengan T2, maka pada bias itu bekerja torsi DT2 sama dengan tegangan geser, ya kan? Nah, gaya yang sejajar dengan bidangnya kita sebut tegangan geser dikalikan dA. Ini gaya sama dengan gaya geser dikalikan dengan rho-nya ya. Rho rata-ratanya. Oke. Nah, sama dengan ya, kita bisa luasannya dA-nya adalah keliling lingkaran, yaitu 2pi rho dikalikan lebarnya pita d rho, kemudian kita kalikan dengan rho lagi. Sehingga T2-nya, atau kita tulis dulu, biar cepat nanti, 2 to kalikan pi kalikan rho kuadrat d rho ya. Karena uniform pressure, to-nya tetap, pi-nya tentu bilangan konstan ya. Yang berubah hanya rho-nya saja ya. Sehingga T2 ya kita integralkan ya. Integral 2 to pi rho kuadrat d rho. Ya. 2 to pi bisa keluar dari tanda integral. 2 to pi terus kemudian rho pangkat kuadrat d rho. Ya, tentu saja sama dengan 2 to pi rho pangkat 3 per 3 ya. Ya. Oke. Ya, dengan batas tentu saja R. Ya. Kalau kita aplikasikan, kita sebut yang paling dalam ini dengan RI misalnya, terus yang paling luar ini kita sebut dengan RO, maka batasnya dari RO, dari RI hingga RO ya. Kalau kita masukkan angkanya 2 to pi per 3, kemudian dikalikan
R0 pangkat 3 dikurangi RI pangkat 3. Ya, ini sebutlah dengan T2 ya. Ini untuk persamaan 1. Oke, sekarang kita bisa mencari tegangan geser. To dikalikan A berarti gaya geser tentu saja akan sama dengan koefisien gesek ya pada Coulers ya, dikalikan dengan gaya normalnya yaitu gaya berat ya, karena V-nya ini kan nanti dilawan gaya normal di sini ya, di Coulernya ini ya. Ya, ini tentu sama dengan V jumlah totalnya. Karena to-nya konstan, uniform pressure, to A sama dengan koefisien gesek, biar membedakan dengan koefisien gesek pada baut, ya, kita kasih aksen, mu aksen dikalikan V ya. Oke. Sehingga ya sama dengan kita bisa menuliskan tegangan gesernya sama dengan mu aksen kali W dibagi A. Ya. A-nya dari Couler yang tentu luas lingkaran dengan jari-jari R0 dikurangi lubangnya, yaitu luas lingkaran dengan jari-jari RI ya. Sama dengan mu aksen kali W, ini adalah luasnya pi R O kuadrat ya, pi R kuadrat ya, dikurangi R I kuadrat. Oke, to-nya. Kita bisa memasukkan ya ke dalam persamaan 1 ya, ini kita sebut persamaan 2 mungkin. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan 1 to-nya ya. Maka T2 sama dengan 2/3 mu aksen W, kemudian kita kalikan pi, kemudian kita bagi dengan pi, ya penyebutnya dikalikan dengan R0 pangkat 3 kurangi RI pangkat 3 dibagi dengan R0 kuadrat dikurangi RI kuadrat ya. Pi-nya saling menghilangkan. Ya, sehingga kita peroleh yaitu T2 ya untuk kasus uniform pressure sama dengan 2/3 mu aksen kalikan W ya, dikalikan R0 pangkat 3 dikurangi RI pangkat 3 bagi R0 kuadrat dikurangi RI kuadrat ya. Itu adalah T2. Ya. Jadi tidak hanya T1, ada T2. Nanti T1 tambah T2 itu harus sama dengan F kali L ya. Disediakan oleh gaya pada tuas, itu sama dengan T1 tambah T2 ya. T2-nya kalau kita menghitung dengan uniform pressure, ya kita mengikuti rumus dalam kotak ini. Ya, rumus sebut saja rumus yang nomor 3. Ya. Dan T1-nya kita menghitung dengan persamaan yang sebelumnya ya. Ya.
P-nya kita ketahui di sini, kemudian kita kalikan dengan D/2 di sini ya. Oke, pasti ketemu T1-nya ya. Harus diatasi oleh FL, tapi FL tidak hanya mengatasi T1, juga mengatasi T2 ya. T1 ditambah T2 harus menyediakan torsi yang diperlukan untuk mengatasi gesekan pada coolers dan mengatasi T1 gesekan pada screw kita. Kita sudah menghitung ya T2 berdasarkan rejim uniform pressure ya. Rejim berikutnya adalah uniform wear ya. Ya, ini saya pindah tadi yang uniform pressure, saya pindah ke sini. Sekarang uniform wear ya, wear-nya ya, uniform ya. Ini logika ini sebenarnya masuk akal ya. Kenapa kok begitu ya? Jika terjadi wear ya, maka permukaannya akan berkurang ya. Begitu permukaan berkurang, berarti tingginya kan kurang dibanding permukaan yang lain. Sehingga permukaan yang lain yang bergesekan dengan gaya W ini ya, gaya geseknya. Permukaan yang berkurang tadi, yang aus lebih dulu, tentu karena yang menyokong adalah permukaan yang lain, maka permukaan yang lain yang lebih akan lebih aus lebih dulu. Demikian seterusnya ya, kalau dia nanti terlalu aus, ganti permukaan yang sebelumnya tadi, yang tadinya tidak menerima gaya, ya, gaya gesek ya, yang akan aus, sehingga logika uniform wear ini sangat masuk akal ya. Ya seperti kelinci menangis, kemudian minta dibagi rotinya ya, ditimbang-timbang, berat yang kiri digigit, ya berat yang kanan digigit lagi, ditimbang berat yang kiri digigit, lama-lama rotinya habis. Mirip seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjutkan. Alih-alih menurunkan rumusnya yang jauh lebih sulit ya daripada kita menurunkan rumus untuk uniform pressure, meskipun hasilnya nanti sederhana ya. Maka saya lebih menggunakan logika saja dalam menjelaskan ya hal ini ya. Keausan wear itu tentu tergantung besarnya wear, tergantung besarnya W, ya kan? Semakin besar gaya W-nya, gaya beratnya W ini, ya semakin cepat dia aus, ya ini wear-nya. Kemudian tentu tergantung dengan kecepatan juga, ya toh. Semakin besar kecepatan, maka semakin cepat dia aus. Mudah dipahami ya. Oke. Sekarang kalau kita meninjau yang daerah yang jari-jarinya lebih besar. Ya, berarti ke sisi yang luar ya, mendekati R0, maka hasilnya adalah kalau jari-jarinya lebih besar tentu kecepatannya lebih besar ya. Kecepatannya lebih besar. Ya. Tetapi karena sudah disebut wear-nya adalah uniform, maka W ya dikalikan V ya, fungsi W kali V harus sama dengan konstan ya. Tidak tahu fungsinya, tidak kita sampaikan di sini. Ya, sehingga kita peroleh saat V-nya tinggi maka W-nya rendah ya. Ini adalah uniform wear. W kali V sama dengan konstan. Terus sebaliknya kalau R-nya rendah
maka tentu saja V-nya rendah. Dan karena W kali V konstan, tentu W-nya lebih tinggi ya. Jadi untuk kasus uniform wear, semakin dekat dengan permukaan, semakin dekat dengan RI, ya, semakin dekat dengan pusat lingkaran di sini, ya, maka semakin ya, tinggi W-nya ya secara umum. Tapi begitu nanti permukaannya tergerus, ganti permukaan yang lain yang akan mendukung beban W, sehingga permukaan yang lain yang akan tergerus lebih dulu. Oke, ya, sehingga dari sini kita bisa berharap ya, karena torsi itu sama dengan W dikalikan R kan, ya, dan kita tahu saat R-nya naik hasilnya W-nya turun, dan R-nya turun W-nya naik ya, berbanding terbalik dengan W, sehingga kita bisa berharap torsinya konstan ya. Torsinya konstan ya, dimanapun ya. Baik dia jauh dari pusat lingkaran maupun dekat maupun jauh dari pusat lingkaran ya. Oke, sehingga kita bisa, kalau begitu ya kita bisa menghitung simple saja, yaitu kalau begitu ya demi kemudahan ya kita gunakan R rata-rata saja ya, sehingga T2 sama dengan mu aksen dikalikan W, ini gaya geseknya kan, ya, kemudian dikalikan dengan R rata-rata, RI ditambah RO dibagi 2 ya. Ini adalah hasil uniform wear ya, menggunakan pendekatan uniform wear. Pada rejim mana ya? Pada rejim mana T2 ya? Apakah dia ikut uniform pressure di sini? Apa dia ikut uniform wear? Ini tergantung pelumasan ya. Semakin baik pelumasan ya, biasanya dia akan cenderung menuju ke uniform wear ya. Ini semakin baik ya, pelumasan baik. Ya, kalau pelumasannya jelek ya dia cenderung menuju ke uniform pressure ya. Kalau pelumasannya baik maka akan cenderung menuju ke uniform wear. Begitu kira-kira ya bagaimana kita menghitung T2 ya, dan tentu yang terakhir nanti F kali L sama dengan T1 ditambah dengan T2.